Halo, jumpa lagi dengan saya Simon Chandra di Genius Interior Podcast. Oke, wah saya super excited karena di edisi yang kali ini, kita coba mengulas secara singkat ya salah satu contoh proyek hotel yang perusahaan kami pernah bikin sih ya. Ini mulai akan dijalankan proyeknya, tetapi kita mengulas dulu masalah desainnya ya. Nanti mungkin akan terbagi menjadi 2 atau 3 video karena interior untuk hotel itu kan begitu luas skopnya ya. Jadi kita harus bagi-bagi. Nah, untuk video yang kali ini kita akan membahas mengenai interior hotel khususnya untuk area kamar, koridor kamar dan kamarnya sendiri. Saya akan tampilkan gambar-gambarnya ya. Yang pertama ini kita akan mulai dari desain, salah satu gambar desain untuk kamar hotel ya. Jadi bagi Anda-Anda yang kontraktor atau Anda owner yang sekiranya mempunyai keinginan untuk membuka bisnis hotel atau merenovasi hotel Anda, mungkin apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa berguna sebagai untuk menambah pengetahuan. Lihat ya, di sini sudah saya tampilkan ya. Jadi desain hotel yang saya tampilkan ini adalah hotel standar bintang 3 plus. Antara 3 dan 4 berarti ya. Hotel antara 3 dan 4, 3 plus. Kenapa saya sebutkan di situ? Karena ini berhubungan juga dengan berapa operator mau jual harga kamarnya per malam. Itu juga menentukan desainnya mau seberapa gitu ya. Jadi hotel ini akan dijual tidak sampai ke rate harga bintang 4, tetapi juga tidak serendah rate harga bintang 3. Jadi begini, para owner hotel zaman sekarang karena persaingan hotel yang begitu luar biasa, sudah lazim untuk interior, owner hotel memutuskan untuk memberikan nilai plus di interiornya. Jadi memang hotelnya bintang 3 misalnya ya, tetapi secara interior, secara kenyamanan mereka memberikan rating di 3 plus gitu. Begitupun 4 plus, sehingga itu bisa menjadi salah satu daya tarik ya. Selain itu juga untuk mengikat kesetiaan dari pengunjung yang pernah bermalam di sana. Untuk kamar hotel biasanya dibagi menjadi beberapa tipe. Itu tergantung kebijakan hotel. Ada biasanya hotel-hotel bisnis yang cuman pakai satu tipe. Itu ada juga ya. Biasanya sih hotel bintang 2, hotel bintang 2, bintang 3 lah ya. Itu karena mereka nggak mau repot dan sangat efisien bikinnya, itu semuanya satu tipe. Tinggal nanti ada yang twin atau ada yang king. Tapi semuanya satu tipe. Dijual dengan harga rate yang sama. Tetapi perlu diperhatikan bahwa mendesain hotel itu biasanya kamar itu harus terbagi menjadi beberapa tipe karena juga luasan kamar yang berbeda. Kenapa luasan kamarnya itu berbeda? Ya karena juga kadang terkena kolom, struktur ya. Terkena struktur sehingga luasan kamarnya berbeda-beda. Kalau tadi saya bilang ada hotel tetapi yang disamakan saja standarnya semua satu tipe, tetapi ada kebalikannya juga, hotel yang sampai itu di atas 5 tipe itu ada. Karena ya mungkin strategi penjualan juga, tetapi juga karena kondisi bangunannya juga kena kolom di tengah dan lain sebagainya, itu jadinya harus banyak tipe. Nah, di gambar yang saya tampilkan ini, di hotel yang kami rancang ini sebenarnya standar. Ada 4 tipe, superior, deluxe, junior suite, sama yang terakhir suite. Ya, tinggal nanti suite-nya dibagi-bagi. Ada honeymoon suite, ada executive suite, begitu ya. Tetapi biasanya antara 4 sampai 5 range-nya untuk tipe kamar hotel. Jadi semakin banyak tipe sebenarnya nilai investasinya semakin tinggi. Semakin sedikit tipe ya semakin efisien. Tetapi itu tergantung lagi ke
strategi nantinya hotel ini bagaimana mau dijual, interior mengikuti di situnya. Oke. Nah, oke. Dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar 3 dimensi ya, visualisasi 70% nanti antara kamar yang sudah jadi dengan desainnya. Jadi yang pertama kita perhatikan yaitu di sepanjang bed ya. Sepanjang bed itu kita namakan area headbed gitu ya. Itu area headbed ya. Jadi yang perlu diperhatikan di interior ini biasanya mengisi kekosongan di dinding di belakang bed karena dinding itu cukup besar. Ya, kalau di sini kami mengambil siluet gitu ya yang dijadikan semacam artwork gitu ya. Itu dari budaya setempat. Ya, jadi interior itu harus sangat lekat dengan seni. Itulah yang memberikan value bagi pekerjaan interior design, yaitu seni. Semakin bagus seninya itu, semakin menarik, semakin membuat orang itu merasa nyaman, ya, maka itu bisa dikatakan pekerjaan kita berhasil. Nah, di backdrop yang di back wall headbed yang ditampilkan ini yaitu siluet burung, salah satu burung di daerah tersebut yang memang dijadikan maskot. Nah, ini kami tampilkan dalam bentuk artwork, pekerjaan seni. Ya, oke, dan itu cukup menarik dengan pewarnaan yang terang, ya, karena bidangnya ini yang akan membuat suasana kamarnya juga ikut menjadi terang. Oke, jadi yang saya tampilkan ini tipe kamar yang paling dasar ya, superior. Jadi luasan ruangannya yang paling kecil juga, ya. Oke, lalu ada headbed. Panelnya itu seperti biasa, ada headboard yang berupa busa. Jadi kalau orang mau nonton TV sambil bersandaran itu oke. Lalu ada nightstand atau nyebutnya biasanya nakas kanan kiri. Di situ juga ada control switch untuk listrik, juga ada colokan untuk gadget kalau tidur sambil mau ngecas dan lain sebagainya, itu juga bisa. Lalu diperhatikan di atas bed ya, itu disitulah juga letak permainan artwork ya, dalam bentuk cushion gitu ya, dalam bentuk kain. Di situ ada bantalan, di situ juga ada kalau orang awam dinamakan itu seperti selendang gitu ya. Saya ikut bahasa orang awam aja. Tetapi Anda perhatikan nuansa hijau atau ada color green itu adalah salah satu logo atau identitas dari hotel tersebut. Maka interior design selain dia mendesain, dia harus memperhatikan beberapa poin-poin utama. Salah satunya adalah kesatuan dari hotel tersebut harus bisa dirasakan dari semua area yang didesain gitu loh. Dari awal masuk ke hotel itu sampai tidur, semua itu ada satu kesatuan. Nah, warna hijau ini adalah salah satu faktor penyatunya. Karena itu adalah identity corporation gitu ya. Identity perusahaannya ada di warna hijau itu. Oke. Lalu kita lihat di sudutan itu juga ada single seat ya, tempat duduk untuk baca buku, untuk bersantai, nonton TV. Lalu ada satu loose fixture berupa meja yang cantik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang pertama ini, secara overall itu secara pewarnaan terutama ya, itu yang bisa kita rasakan itu sangat soft, sangat elegan gitu ya. Nah, hotel itu tinggal tergantung ya bagaimana sang owner hotel dan operator ingin menaruh standar hotelnya di mana gitu ya. Tetapi harusnya hotel bintang 3 ke atas itu sudah tidak boleh memakai desain-desain yang terlalu mencolok atau norak ya. Yang yang bikin sakit mata gitu ya, karena dengan warna-warna yang terlalu ngejreng dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan rasa bosan itu sangat cepat gitu loh. Nah, kalau Anda perhatikan hotel bintang 4, bintang 5, hotel-hotel di atas itu pemilihan warna dan lain sebagainya itu haruslah elegan. Karena elegan itu akan membuat itu lebih long term gitu ya. Orang tidak cepat bosan dan orang merasa dengan elegan, warna-warna yang soft tetapi di satu dua sisi ada warna yang elegan mencolok kayak hijau ini, orang akan merasa nyaman. Oke.
Oke, saya pindah ke gambar berikutnya. Ini adalah sisi depannya gitu ya. Di sini ada satu baris begitu ya. Ini kita sebut biasanya ini adalah utility utama dari kamar hotel. Yang paling dekat dengan jendela itu adalah meja kerja. Of course, sekarang zamannya semua orang butuh bekerja. Ya, kadang orang datang ke hotel karena dia harus menghadiri proyek, dia harus terlibat meeting dan lain sebagainya. Pulang dari meeting dia masih harus kerja sampai malam, maka butuh meja kerja yang proper. Jangan lupa ya, selain meja kerja yang proper dan ergonomis. Nah, saya sering lihat dan saya sering menginap di hotel-hotel, bahkan kadang hotel bintang 5 pun area kerjanya itu tidak proper. Tidak proper tuh contohnya apa? Ukurannya tidak ergonomis. Itu sering terjadi. Ukurannya tidak ergonomis. Kadang itu terlalu kecil ya, terlalu sempit. Karena kita kerja kan sudah pasti pakai laptop, buku, map, dan lain sebagainya, itu nggak cukup gitu loh. Akhirnya ya sampai harus taruh di lantai gitu ya. Yang kedua, pencahayaan kurang bagus di area kerja itu. Sedangkan kita bekerja butuh pencahayaan yang bagus, at least setidaknya di area kerja itu. Nah, ini biasanya problem di hotel-hotel mewah atau hotel-hotel bintang 5 yang belum renovasi tapi umurnya udah 20 tahunan gitu ya. Jadi biasanya kamarnya itu sangat redup gitu ya, setting cahayanya itu redup, kurang nyaman untuk dipakai kerja gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai stop kontak. Stop kontak ini juga penting. Bahkan di meja kerja ini selalu kami sarankan minimal ada 2 stop kontak. Ya, ada yang internasional dan ada yang lokal. Misalnya yang jenis internasional itu kadang kan juga ada tamu-tamu dari luar negeri ya, eksekutif yang bekerja. Jadi minimal harus ada 2 stop kontak. Karena gadget, laptop, handphone, tab, dan lain sebagainya sekarang semua membutuhkan listrik. Oke, lalu di berikutnya itu ada area yang kita namakan area TV. Nah, area TV ini sebenarnya ya kebutuhannya untuk tempatnya TV berdiri aja, bisa nempel di dinding, bisa diberdirikan di meja, semisal begitu. Tetapi sometimes meja TV yang ada di bawahnya TV, seperti kita lihat ya, itu sometimes sangat berguna untuk apa? Itu untuk tempat menaruh barang sementara atau barang bawaan kita setiap hari. Misalnya kalau perempuan tas tangan, kalau laki-laki misalnya tas ransel, ya. Atau membawa map begitu ya, ordner, map atau apa, itu biasanya kebiasaan kalau kita sendiri juga baru masuk ke kamar hotel, kita enak kalau itu ada semacam ambalan atau bidang atau meja yang kita bisa taruh kunci mobil lah, dompet lah, tas tangan lah, apapun di sana yang kecil-kecil. Jadi sebenarnya tidak butuh juga seperti meja, tetapi butuh ada bidang gitu ya. Tidak juga butuh lebar, tetapi setidaknya map begitu ya, buku, terus tas tangan perempuan itu bisa ditaruh di situ. Oke. Lalu yang berikutnya adalah minibar. Minibar itu adalah tempat keperluan untuk satu kulkas kecil biasanya ya. Kalau di hotel kan ada kulkas kecil begitu ya, itu biasanya di bagian bawah. Lalu yang di atasnya itu perlengkapan untuk amenities gitu ya, atau produk-produk yang disediakan oleh hotel, tinggal tergantung hotelnya. Biasanya ada pemanas air pasti, lalu ada kopi gitu ya, tempat minum, sendok kecil, biasanya begitu ya. Nah itu disediakan furniture yang didesain untuk keperluan itu semua. Nah, semakin rapi itu semakin bagus. Yang pertama. Yang kedua adalah harus isi cleaning, isi maintenance. Ya, contohnya begini. Ada yang bikin minibar tetapi bahannya memakai misalnya bahan topnya adalah vinir kayu gitu ya. Begini, karena minibar itu ya pasti orang kadang air panasnya tumpah begitu ya. Pasti juga orang kadang kopinya tumpah dan lain sebagainya. Kalau kamu pakai bahan yang finishing ataupun bahan yang rentan rusak, maka susah akan berumur panjang furniture itu, terutama di bagian topnya. Jadi biasanya kami sarankan di bagian topnya either itu kaca atau either itu semacam
batu gitu ya, granit atau marmer semacam seperti itu, lebih awet dan gampang housekeeping untuk membersihkannya ya. Oke, lalu yang di pojok situ, yang di depannya kamar mandi itu hampir selalu menjadi area yang berhubungan dengan kegiatan mandi ya. Nah, di situ ada luggage. Luggage itu adalah tempat untuk kita menaruh koper. Nah, luggage ini standarnya itu 90 sampai 1 meter panjangnya ya. Karena menyesuaikan dengan standar koper begitu ya. Tetapi tergantung kebijakan tiap hotel. Nah, ini luggage ini sangat penting ya. Karena kadang saya sendiri juga bete gitu ya. Kalau masuk ke hotel itu nggak disediain luggage atau disediain yang kalau hotel zaman dulu yang dibuka begini ya kadang ya. Nah, kadang kalau untuk family kan koper kita besar gitu ya. Bahkan koper kita kadang bawa 2 koper begitu ya. Kalau nggak ada tempat luggage yang proper, itu nggak mau gitu loh, nggak enak gitu loh. Nah, luggage ini juga yang harus dipersiapkan adalah masalah kekuatan gitu ya. Karena yang akan ditaruh di atas itu adalah koper kan dengan beban minimal lah 20 kilo misalnya, standarnya satu koper 20 kilo. Ya, jadi kaki-kakinya luggage ini harus kuat ya. Jadi diperhatikan untuk bisa punya kekuatan untuk menopang gitu ya. Lalu yang terakhir adalah wardrobe gitu ya. Nah, wardrobe ini bagi para owner hotel atau operator, wardrobe ini adalah barang yang memakan budget paling besar ya dalam satu kamar. Jadi wardrobe ini paling mahal istilahnya. Kenapa? Ya bidangnya besar gitu ya. Ya bidangnya besar, butuh bahannya paling banyak dan lain sebagainya. Jadi harus pintar-pintar yang ngedesain. Ya, jadi kalau interior design yang berpengalaman untuk pekerja hotel, kita berusaha mengefisienkan wardrobe ini. Contoh, tidak perlu mungkin memakai back wall bagian belakangnya yang full. Bisa langsung dinding saja karena menutup bagian belakang pun itu juga biaya ya kan. Ini kamar ya, kalau kamar itu selalu pernah saya sampaikan bikinlah yang efisien kamar itu, karena jumlah kamar itu 100 kamar 200 kamar. Kalau bisa efisien 1 juta, 200 kamar bisa 200 juta efisiensinya. Nah, wardrobe ini adalah salah satu yang termahal gitu loh kalau untuk di kamar hotel. Selain itu juga pintu, perlu berpintu atau tidak gitu loh. Kalaupun perlu, pintu yang seperti apa, yang efisiennya bagaimana. Karena wardrobe ini sebenarnya tidak terlalu memegang peranan penting dalam desain ya. Intinya ya bisa tampak-tampak blended aja sudah oke gitu loh ya. Tetapi memakan biaya yang paling besar. Ya, jadi itu perlu di-concern. Baik, kalau sisanya adalah lantai, dinding, plafon. Kalau kita dilihat di sini, plafon juga ada permainan yang minimalis lah. Tergantung ya, kalau hotelnya memang hotel yang heritage, dia punya tema, plafon yang mau dibikin rumit juga oke. Tetapi pada standarnya plafon itu minimalis aja. Harus ada di sini ada tambahan hidden lamp ya, karena hidden lamp itu selain menambah cahaya dan juga menambah suasana, feeling gitu ya. Feelingnya itu jadi warm, jadi enak gitu ya. Tapi juga harus diperhatikan mengenai pemilihan lampu. Ya, warna lampu, lumennya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai saya pernah masuk hotel itu warna lampunya totally putih gitu ya. Jadi serasa kayak kalau kita bercermin wajah kita kayak mayat gitu ya karena putih. Itu tidak balance gitu loh. Pencahayaan yang bagus itu karena yang mendekati cahaya matahari. Gitu ya, perpaduan antara putih dan kuning, dan itu ada ilmunya dan kita belajar ilmunya mengenai lumen gitu ya. Lalu untuk lantai pada umumnya sekarang memakai granite tile pada umumnya ya, karena granite tile itu yang paling gampang dapat suplainya, yang kedua juga banyak coraknya, yang ketiga juga lebih tahan lama dan easy maintain gitu ya. Tapi kalau mau ada yang pakai marmer ya juga tergantung, tinggal kapasitas hotelnya atau standar hotelnya itu di mana. Pakai marmer juga ya oke-oke saja sih. Cuman harga jualnya berapa, dan marmer itu juga kan tergantung juga gitu loh, suplainya cukup enggak, stoknya cukup enggak, dan lain sebagainya.
Dinding biasanya cat atau wallpaper, of course ya. Dan sisanya adalah seperti misalnya kita balik ke gambar yang pertama, ini ada karpet ya. Karpet ini penting atau enggak sih? Karpet itu penting atau enggak? Kalau Anda mengeset hotel Anda itu di bintang 3 ke atas, itu penting. Kenapa? Karena semakin Anda mengeset semakin tinggi hotel Anda, pengunjung Anda itu bukan orang sembarangan, gitu loh. Contoh ya, ada orang-orang tertentu yang biasa tinggal di rumah yang cukup mewah misalnya atau cukup mumpuni, cukup dipelihara gitu ya. Apalagi orang tua itu nggak seneng kalau malam dia kebangun mau buang air misalnya ke toilet itu kakinya langsung menyentuh lantai yang dingin gitu loh. Nah, biasanya kenapa penempatan karpet ini di bawah bed itu salah satu fungsi teknisnya seperti itu gitu loh. Selain fungsi teknis yang seperti itu, feel juga berbeda. Saat Anda dari lantai yang granite tile lalu Anda menginjak bagian yang karpet, itu menimbulkan reaksi ya, menimbulkan reaksi feeling itu yang luar biasa menyenangkan. Ya, belum lagi dengan coraknya karpet yang bisa didesain sedemikian rupa, ruangan itu bisa menjadi lebih cantik, lebih menarik. Ya. Dan yang terakhir adalah mengenai soft furnish. Soft furnish itu korden ya di sini ya, curtain atau korden itu ya, penutup jendela. Itu biasanya kalau di hotel ada 2 lapis. Yang pertama itu lapisan yang tembus pandang gitu ya. Itu ada bahasa teknisnya tapi biar gampang saya ngomong kain yang tembus pandang ya. Lalu yang kedua bagian kordennya yang tidak tembus begitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan bahasa yang tembus pandang dan tidak? Begini. Semua korden di hotel itu harus memakai tipikal kain yang blackout. Blackout itu artinya cahaya matahari tidak bisa tembus. Nah, memilih kain yang blackout itu zaman sekarang gampang-gampang susah. Karena kain blackout yang berstandar rendah, itu ya, kualitasnya rendah, itu justru kena sinar matahari, nggak lama itu akan terjadi meleleh karena dia ada seperti lapisan plastiknya. Saat itu ada bagian yang meleleh, disitulah akan tembus cahaya matahari. Ya, sedangkan kain blackout, kain korden blackout yang bagus itu benar-benar tahan terhadap matahari. Nah, jadi ini juga tricky, ini juga butuh benar-benar orang yang berpengalaman. Karena begini, kami pernah berpengalaman mengisi satu hotel. Kami percaya pada satu brand kain yang mungkin nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia ya. Brand ini bukan brand main-main, ini brand sudah ternama. Tapi ternyata kain blackout-nya nggak lama setelah opening hotel, lubang-lubang, banyak yang meleleh gitu loh. Dan itu dikomplain. Bayangkan kami harus mengganti satu hotel gitu loh. Nah, itu juga suatu pelajaran yang penting dalam memilih korden. Oke, itu mungkin podcast pertama yang akan membahas proyek hotel. Kita di kamar dulu. Nanti di podcast berikutnya saya coba lanjutin dengan bagian-bagian yang lain. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.